malam hari tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih sungguh pagi hari oh senantiasa Bapa siang hari sore dan malam hari tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Kami persilakan hamba. Mari kita berdoa. Oh haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami boleh Bapa, serahkan ada kami pada saat ini semua. Terima kasih karunia Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu Bapa. Lewat pujian penyembahan kami percaya Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Roh Kudus, tolong kami semua. Firman-Mu Bapa. Roh Kudus, tolong kami semua. Haleluya. Berita baik kami dan terang bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom, kita bertemu kembali di ibadah kita. Ayo kita buka Alkitab kita, yuk. Kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan. Puji Tuhan, ya, kita diberkati, kita dapat melewati minggu ini dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang kita belajar firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 13, ya, Matius pasal 13. Matius pasal 13. Amen. Ayo di ayat 47. Ayo sama-sama kita belajar. Ayo sama-sama kita belajar ya. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana Tuhan Yesus telah mengubah air menjadi anggur. Itu sebagai tanda pertama, ya, Yesus memulai pelayanannya. Ya. Minggu ini kita belajar di Matius pasal 13. Ayo. Matius pasal 13 ayat 47. Ya. Di sini kita akan belajar tentang kerajaan sorga, ya. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus untuk memberitakan kerajaan sorga, ya. Dikatakan ketika Tuhan Yesus datang, apa dikatakan?
Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, itu firman Tuhan. Ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita buka firman Tuhan di Matius pasal 13 ayat 47. Matius pasal 13 ayat 47. Yuk. Oke, saya baca ya, sama-sama kita dengar. Di sini judulnya perumpamaan tentang pukat, ya, perumpamaan tentang pukat, ya. Pukat itu jala, sama itu ya, pukat itu sama dengan jala ya, pukat sama dengan jala itu saya baca, kita perhatikan baik. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, ya, maksudnya jala yang dilempar ke laut, ya, pukat sama dengan jala. Lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan, ayat 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Ke dalam pasu itu mungkin ke dalam keranjang, ya. Ikan yang baik ke dalam keranjang untuk dijual, maksudnya. Selanjutnya ikan yang tidak baik mereka buang. Maksudnya ikan tidak baik itu mungkin ikan-ikan yang tidak layak dikonsumsi atau tidak layak dijual, ya. Jadi mereka buang kembali ke laut. Ayat 49, demikian juga lah pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sana terdapat keratapan dan keretakan gigi. Baru kemudian itu perumpamaan, ya, perumpamaan tentang kerajaan surga tadi. Di ayat 51 Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya ketika dia membuat perumpamaan itu, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka jawab, ya kami mengerti. Kata murid-muridnya, ya kami mengerti. Ayat 52, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan. Ya, mungkin ya, hal kerajaan surga ada banyak perumpamaan, ya. Kalau kita baca dari ayat 13, dari pasal 13, ya, perumpamaan tentang penabur, baru perumpamaan tentang lalang dan antara gadung, baru selanjutnya lagi perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, baru perumpamaan tentang apa banyak, tentang mutiara yang terpendam, ya. Di Matius pasal 13 itu banyak perikop-perikop tentang kerajaan surga. Hal kerajaan surga seumpama ini, seumpama itu banyak perumpamaan dibikin Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga, ya, banyak perumpamaannya, ya. Tapi kita sekarang mau belajar perumpamaan kerajaan surga seperti pukat, ya, banyak. Kalau kita baca selanjutnya nanti kerajaan surga seperti seorang anak kecil ada, kerajaan surga seumpama seorang hamba, seorang tuan yang mempercayakan kepada hambanya, ada macam itu, ya. Tapi kita belajar dulu yang satu, nanti lain kali kita pelajari hal-hal perumpamaan tentang kerajaan surga, ya. Di sini dikatakan, coba kita pelajari dulu, ya. Kita pelajari hal kerajaan surga itu bagaimana. Ayat 47 kita pelajari ayat per ayat supaya kita mengerti apa yang mau disampaikan firman Tuhan lewat ayat ini, ya. Kita perhatikan baik. Dikatakan begini, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Yaitu apa? Yaitu jala yang dilempar ke laut, ya. Kalau kita perhatikan jala, pernah lihat nelayan, ya? Nelayan melempar jala ke laut, pernah kah? Pernah. Ya, ya. Jadi ketika nelayan melempar jala, nelayan itu melempar ke laut. Dia tidak tahu di laut itu ada apa. Artinya dia asal melempar. Dia nggak tahu yang mau didapat itu ikan baik atau ikan yang bagus atau ikan apa. Dia nggak tahu. Dia asal lempar aja. Yang besar atau yang kecil? Iya, yang besar atau yang kecil. Yang baik apa tidak baik dia nggak tahu. Dia lempar aja. Jadi apa artinya? Ini berkaitan tentang ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Apa dikatakan Tuhan Yesus?
kamu hari ini kujadikan penjala Manusia. bukan lagi penjala ikan. Ya, itu ada ayatnya. Dahulu murid-murid Tuhan Yesus semua adalah penjala Penjala ikan. Tapi Tuhan Yesus bilang hari ini kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi sama halnya ini. Jadi yang dimaksud di sini pukat itu atau jala itu adalah membawa jiwa-jiwa. Haleluya. Ya, ketika hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilakukan di laut, artinya kita murid-murid Tuhan Yesus, kita melebarkan jala itu untuk membawa jiwa-jiwa sama dari dunia ini, dari laut itu berbicara dunia ini, ya kan? Jadi begini, artinya begini, kita memberitakan Injil kepada semua orang, ya, mau orang baik, mau orang jahat, ya, kita beritakan aja Injil. Sama seperti ini. Kita bikin live di TikTok, ya kan? Kita kan beritakan Injil, kita nggak tahu siapa yang mendengar. Haleluya. Ya, yang penting kita beritakan Injil. Amin. Lewat live TikTok, lewat siapa-siapa, kalau kita berani, kita bisa beritakan Injil kepada orang-orang, mungkin di jalan-jalan, mungkin kita dalam perjalanan di bus atau di pesawat atau dimanapun. Kita bisa sampaikan, beritakan sama semua orang. Seperti pukat tadi yang dilempar ke laut, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Yang penting beritakan Injil kepada semua orang. Ya, kita beritakan Injil sama semua orang. Seperti pukat yang dilempar ke laut, ya, seperti nelayan, nggak tahu yang ditangkap itu ikan yang baik atau ikan yang buruk atau macam mana, ikan besar yang penting dilebarkan aja pukatnya. Artinya apa? Pemberitaan Injil itu kepada semua orang, seperti perintah Tuhan Yesus apa? Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk sampai ke ujung-ujung bumi. Diberitakan semua, ya. Jadi nggak peduli dia sudah beragama atau belum beragama, mau dia orang pedalaman atau dia orang kota, sama aja, kita beritakan aja Injil, ya. Mau berpendidikan atau belum berpendidikan, kita beritakan aja Injil. Orang kaya, orang miskin. Iya, orang kaya, orang miskin, kita beritakan aja semua. Nanti Tuhan yang menentukan nanti ayat berikutnya. Ya, yang nanti kita baca Tuhan yang menentukan. Yang penting tugas kita beritakan Injil, ya. Jadi inilah salah satu cirinya orang Kristen yang benar, mau memberitakan Injil, ya. Beritakan Injil. Kalau dia Kristen katanya tapi egois, hanya untuk dirinya aja keselamatan itu egois, itu namanya belum Kristen yang benar. Salah satu ciri Kristen yang benar, dia mau memberitakan Injil. Masa dia sendiri yang mau selamat, dia sendiri yang mau ke surga? Enggak. Firman Tuhan katakan, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Ya. Salah satu ciri Kristen yang benar itu mau memberitakan Injil. Beritakan Injil. Beritakanlah bahwa Yesus keselamatan kepada siapa saja. Temanmu, tetanggamu, sahabatmu, beritakanlah. Karena gini, karena pada waktu penghakiman nanti, sahabat kita, teman-teman kita kecewa sama kita. Berapa lama aku bertetangga denganmu, berapa lama aku bersahabat denganmu, kenapa gak mau beritakan Injil kepada aku, katanya. Kalau mereka nanti dihakimi, misalnya mereka gak selamat kan, dihakimi, ternyata dia tahu bahwa kita tahu Injil, kan mereka kecewa sama kita, dan kita dituntut Tuhan. Bisa dituntut Tuhan kita nanti. Ya, beritakan Injil kepada orang-orang terdekat, beritakan. Ya mungkin mereka menolak, tapi itu bukan urusan kita. Sama seperti pukat tadi, lemparkan saja, labuhkan saja ke laut. Labuhkan saja ke laut. Kita nggak tahu itu yang orang baik atau orang jahat, kita nggak tahu, labuhkan aja. Ya, makanya juga kita manfaatkan juga teknologi. Contohnya inilah live TikTok ini kita manfaatkan. Kita itu tujuannya apa? Kita itu tujuannya melabuhkan pukat tadi ke laut. Dilabuhkan Injil tadi, jangan itu dilabuhkan. Itu tujuannya. Beritakan Injil. Cara paling gampang beritakan Injil apa? Cara paling gampang beritakan Injil adalah tunjukkanlah kasihmu. Jangan kita sebagai orang Kristen jadi orang yang dibenci. Ya, jadilah kita orang yang disenangi. Jangan jadi orang yang dibenci. Kalau kita jadi orang yang dibenci, bagaimana? Ya, macam mana kita memberitakan Injil? Udah kita jadi duluan dibenci. Ya. Gak bisa kita memberitakan Injil kalau kita jadi orang yang dibenci. Enggak, tunjukkan kasih. Biarlah kita orang lain dulu suka melihat kita, baru kita beritakan Injil. Kalau duluan kita dibenci orang, mau kita beritakan Injil, udah duluan kita dibenci, ya macam mana mau masuk Injilnya? Nggak mungkin.
Ya nggak mungkin. Itu pertama. Dilakukan Bukan. berbagai-bagai jenis Ikan. ikan. Itu kita baca lagi. Firman Tuhan. Kita baca kembali ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis Ikan. ikan. Ya, berbagai-bagai jenis ikan. Artinya apa? Artinya itu juga lah suatu alasan kenapa di gereja ada bermacam-macam jenis orang. Nggak mungkin satu kumpulan gereja semua orang baik di dalam, nggak mungkin. Ada juga orang jahat. Ada juga orang jahat. Ya, saya pernah berpikir gini, nanti kalau satu pelayanan saya buka biar di dalam semua orang benar semua. Ya nggak bisa, nggak ada itu. Pasti ada juga di dalam ikan-ikan yang nggak benar. Nggak bisa juga. Saya berpikir itu nggak benar. Ya, nanti Tuhan yang mengurus itu nanti. Ikan-ikan yang nggak benar itu Tuhan yang mengurus nanti. Tuhan yang membuat. Tapi sementara selama masih di bumi ini masih bercampur orang benar sama orang jahat masih bercampur. Bahkan di dalam gereja sekalipun, di dalam gedung gereja, orang jahat sama orang benar masih bercampur. Ya. Jadi jangan pikir di dalam gereja itu orang baik semua, jangan. Saya pernah lihat suatu video di medsos, ya. Saya lihat suatu video di medsos, di Facebook atau di TikTok, saya lihat video. Dia datang ke gereja sengaja untuk mencuri HP orang. Bayangkan. Datang ke gereja kan? Ya, dia mengintip-intip HP siapa yang terletak di kursi. Pas lagi penyembahan. Iya, atau tas siapa yang terletak di bawah. Dia kesempatan mengambil. Udah diambilnya, saya lihat videonya itu dari CCTV. Ketika diambilnya HP-nya kan, pura-pura dia kasih persembahan baru pergi dia keluar. Ada begitu. Itu artinya apa? Itu yang dikatakan tadi di ayat 47 ini, mengumpulkan berbagai-bagai jenis Ikan. Jadi di gereja sekalipun, di dalam gedung gereja sekalipun, kita harus waspada. Jangan misalnya kita kehilangan barang di gereja, kita salahkan Tuhan. Jangan. Itu bukan salah Tuhan, itu memang di gereja, di gedung gereja sekalipun ada orang-orang yang nggak baik, ada orang-orang yang jahat. Ada, makanya kita harus hati-hati. Bahkan dalam gedung gereja pun ada orang-orang yang memberikan nasihat-nasihat yang jahat, yang mengajak bergosip. Ada. Malah di gereja dia berdosa, di luar gereja nggak berdosa dia. Malah di dalam gereja jadi berdosa. Kenapa? Ada orang-orang yang mengajak bergosip. Ya. Coba kita lanjut ayat selanjutnya. Coba kita perhatikan. Ayat 48. Setelah penuh, muka itu pun diseret orang ke pantai. Ya. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ini kenyataan dalam kehidupan nelayan. Kenyataan dalam kehidupan nelayan. Contohnya, ketika mereka sudah mengumpulkan ikan-ikan tadi di dalam perahunya, ya, dibawalah ke pantai. Ya, tentu mereka akan pilih mana ikan yang bisa dijual, mana ikan tidak bisa dijual. Ya, tentu para pembeli atau para pengumpul ikan atau toke-toke ikan, mereka sudah menentukan ikan yang berat segini yang boleh kami beli. Kalau ikan-ikan yang kecil nggak kami beli, contohnya begitu kan? Kembalikan. Atau jenis ikan apa yang kau beli? Contohnya kami hanya membeli jenis ikan ini. Kalau jenis ikan yang lain nggak suka. Contohnya itu apa itu? Ikan red devil. Pernah dengar? Pernah. Ikan red devil. Pemangsa. Iya. Itu ikannya nggak baik, itu dibuang itu. Nggak baik itu, bahkan itu menjadi hama. Ikan red devil itu di Danau Toba ada sekarang. Itu hama. Dimakan tuh nggak bisa. Gak enak, banyak buihnya katanya. Gak enak dagingnya. Itu ikan yang nggak baik. Jadi kalau contohnya ikan red devil itulah diambil, tertangkap, itu pasti dibuang kembali. Namanya juga red devil ya kan, iblis merah. Itu nama ikannya. Nanti coba dulu, itu ikan hama itu di Danau Toba itu ikan hama. Ya, kalau nelayan pun mengambil itu mereka buang, itu bahaya sekali. Itu ikan hama. Ya. Jadi dalam kehidupan nelayan, mereka memang buang ikan-ikan yang nggak berguna. Itu memang ada. Jangan pikir semua ikan itu baik. Nggak ada ikan-ikan yang nggak baik.
ikan apa namanya? Contoh itu ikan rebe ya. Kita lanjutkan. Apa kata Yesus? Perhatikan baik ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman. Artinya apa? Artinya begini, Yesus membuat perumpamaan, tapi Yesus juga memberikan artinya. Artinya apa? Artinya ini di ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman. Nah, pertanyaannya akhir zaman ini kapan? Ya, akhir zaman ini terus dari dulu bicara akhir zaman, tapi akhir zaman ini kapan? Ya, akhir zaman ini ada dua makna. Ya, akhir zaman bisa juga dikatakan akhir kehidupan Seseorang. ya, benar. Bisa juga akhir kehidupan seseorang. Bisa juga akhir kehidupan seseorang. Kan dipisahkan. Ketika seseorang tinggal, dia akan dipisahkan kemana dia? Dibuang atau dimasukkan ke dalam pasu. Kan gini kan? Setelah penuh, bukan itu pun diseret di pantai, lalu mereka mengumpulkan ikan yang baik di dalam pasu. Ikan yang baik di dalam pasu, artinya ke surga. Ikan yang dibuang, ya dibuang ke neraka. Demikian juga pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman ini bisa jadi dua makna. Akhir zaman itu bisa juga akhir kehidupan seseorang. Ya. Pada akhir kehidupan seseorang bisa dia dikumpulkan ke dalam pasu atau ke surga, bisa juga dibuang ke neraka. Kalau kita maknai akhir kehidupan ya, dari akhir ke akhir kehidupan. Tapi memang ada akhir zaman yang akan datang nanti, yang akan dialami semua orang. Tapi kalau akhir zaman pribadi, ya pasti dipisahkan. Karena kalau orang meninggal, nggak mungkin dia diam aja tidur, nggak mungkin, itu pasti dipisahkan. Kemana dia dibawa? Sama seperti perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Lazarus itu langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun langsung dibawa masuk neraka. Ya. Kita baca kalimat berikutnya. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Artinya apa? Artinya kehidupan setelah kematian. Ya, kehidupan nanti, bukan kehidupan saat ini ya, kehidupan nanti, kehidupan setelah kematian. Orang benar dan orang jahat tidak ada bergabung. Kalau dalam sekarang bergabung, bahkan dalam gedung gereja orang jahat dan orang benar bergabung bersama-sama. Tetapi pada akhir zaman nanti atau pada kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yang akan datang, akhir zaman ini bisa berarti kehidupan yang akan datang. Tapi pada kehidupan yang akan datang, orang benar dan orang jahat tidak bisa bersama. Ya. Kalau di dunia ini masih bisa bersama. Bahkan di dalam gedung gereja pun orang jahat dan orang benar bisa bersama. Tapi kalau di kehidupan yang akan datang nanti dikatakan pada akhir zaman atau dalam kehidupan yang akan datang, orang benar dan orang jahat tidak bisa bersama. Kenapa? Karena malaikat-malaikat nanti akan datang mengapakan? Memisahkan. Ya. Karena malaikat-malaikat akan datang memisahkan. Jadi nggak mungkin mereka bersama. Ya. Nggak mungkin. Kalau sekarang ya, orang benar dan orang jahat bersama. Yang dirugikan siapa? Siapa yang dirugikan? Kalau orang benar dan orang jahat bersama, yang rugi siapa? Orang benar. Karena orang benar tersakiti. Ya, tersakiti. Kenapa? Orang jahat. Kenapa dikatakan orang jahat? Orang jahat menjahati orang benar. Itu makanya dikatakan orang jahat. Mereka menjahati. Kalau orang benar tidak berbuat jahat sama siapa-siapa. Jadi ketika di bumi ini, sebenarnya orang benar itu rugi. Ya, rugi sebenarnya kalau orang benar di bumi ini. Kenapa? Mereka dijahati sama orang jahat. Tapi di kehidupan yang akan datang nanti, maksudnya setelah akhir zaman, orang benar tidak dirugikan lagi. Seperti firman Tuhan katakan, di sana karat dan ngengat tidak akan merusakkannya. Tidak ada lagi mengganggu. Tidak ada yang mengganggu. Pencuri tidak akan mencurinya. Tidak ada yang mengganggu. Ya. Dari sini kita paham bahwa kehidupan yang akan datang atau dikatakan di sini setelah akhir zaman nanti dipisahkan.
Ya, ada kehidupan yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Tidak ada yang merugikan kita, tidak ada yang mengganggu kita. Kalau di bumi ini masih terganggu, ya. Jadi sebenarnya baik enggak dipisahkan orang jahat dengan orang benar? Baik enggak? Sebenarnya baik. Baik. Makanya kata malaikat itu, apa kata malaikat itu? Tuhan, biarlah kami mencabut lalang itu. Tapi apa kata Tuhan? Jangan belum waktunya. Iya. Sebenarnya malaikat itu nggak suka melihat orang-orang jahat, nggak suka malaikat itu, mau dicabutnya aja itu. Tapi Tuhan bilang tunggu, ada waktunya nanti di akhir zaman akan dipisahkan. Masih diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Ya, di akhir zaman apa artinya akhir zaman? Akhir zaman artinya kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang nanti tidak ada lagi orang jahat dan orang benar bersama-sama. Orang benar bersama Tuhan di sorga. Dalam perumpamaan ini dikatakan di dalam pasu, tetapi orang jahat akan dibuang. Dibuang kemana? Coba kita baca ayat 50. 50 apa dikatakan? Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam Dapur api. dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan Gigi. Itu maksudnya apa? Rasaku anak SD pun tahu kalau itu maksudnya neraka. Ya, nggak perlu sekolah teologi untuk tahu maknanya ini. Ya, kalau dikatakan orang jahat dicampakkan ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Rasa si Dian pun tahu itu artinya apa. Ya, nggak perlu sekolah teologi tahu artinya. Itu artinya apa? Neraka, ratapan dan kertakan gigi. Dapur api. Di sana, kalau dikatakan dapur api berarti itu kira-kira sejuk apa panas? Panas. Terbakar apa gimana? Kalau dikatakan dapur api, terbakar. Oh, lebih ngeri lagi. Ya, itu kalau dapur api. Ya, ya memang begitu. Kesaksiannya meleleh katanya. Daging-dagingnya itu terbakar. Ya, saya belum sekolah lagi, udah tahu artinya. Jadi nggak perlu sekolah teologi. Ya, nggak perlu sekolah teologi. Jadi di sini kita paham ya, bagian orang benar bersama Tuhan dan bagian orang jahat akan dibakar. Meleleh. Ya, akan dibakar. Dari sini kita paham. Tapi ini pembukaan. Intinya nanti di ayat 52. Itu intinya, ini pembukaan. Baru ayat 51 begini, kata Tuhan Yesus. Mengertikah kamu semuanya itu? Kata Tuhan Yesus. Jawab murid-muridnya apa? Ya, kami mengerti. Ya, kami mengerti. Ya, artinya apa? Murid-muridnya mengerti kalau kita hidup benar ke surga, kalau kita hidup yang nggak benar jahat neraka. Itu pemahaman yang mudah, yang dimengerti, ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus nggak sampai di situ. Ada pemahaman yang lebih dalam. Ada pemahaman yang lebih dalam, tidak sampai di situ. Pemahaman yang lebih dalam ini yang mau kita bahas di ayat 52. Memang murid-muridnya sudah bilang tadi, ya kami mengerti. Tapi ada pemahaman yang lebih dalam. Ini yang mau disampaikan, ini yang mau kita pelajari. Ya, tadi pembukaan itu. Di ayat 52, perhatikan baik. Saya baca ayat ini tidak ada di Injil lain. Di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada. Ayat ini hanya ada di Matius ini. Ya, perhatikan baik. Dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari Pembendaharaannya. Ini ayat yang sangat menarik. Ayat yang sangat menarik ya. Ayat ini nggak ada di Injil lain. Tapi kenapa Matius mencatatkan ayat ini? Coba kita pelajari. Dikatakan begini. Karena itu setiap ahli Taurat, perhatikan baik, ahli Taurat, ya, ahli Taurat itu berarti mengerti hukum Taurat. Hukum Taurat. Bukan hanya mengerti, juga melakukan hukum Taurat.
tetapi yang menerima pelajaran dari hal kerajaan Surga. surga. Berarti ada tambah ilmunya. Tambah ilmunya. Ilmu apa yang tambah? Ilmu kerajaan Kerajaan surga. surga. Jadi berarti ada dua ilmu. Pertama ilmu hukum Taurat, kedua ilmu kerajaan surga. Sampai sini paham? Paham ya, ada dua ilmu ya? Paham. Ya. Karena ada dua ilmu, Tuhan mengumpamakannya dua harta. Dua harta dari perbendaharaan yang lama dan harta dari perbendaharaan Yang baru. Perbendaharaan yang lama yaitu hukum Taurat, perbendaharaan yang baru yaitu pelajaran kerajaan Surga. Mana yang lebih banyak? Hartanya yang satu apa hartanya yang dua? Yang dua lah. Hartanya yang dua. Kalau hartanya satu hanya hukum Taurat. Kalau hartanya dua, tambah lagi pelajaran tentang kerajaan surga. Makanya dikatakan apa? Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga seumpama tuan rumah. Tuan rumah itu siapa? Tuan rumah itu kita. Kita tuan rumah itu. Diri sendiri. Iya. Ya, diri kita sendiri tuan rumah itu. Pertanyaannya sekarang, maukah kita menjadi tuan rumah yang kaya? Mau. Tuan rumah yang memiliki harta yang baru dan harta yang lama dalam perbendaharaannya? Mau. Mau. Sampai sini dulu. Karena gak semua orang mau. Dia sudah berbangga hanya dapat harta yang lama. Tapi kita juga mau dapat harta yang baru. Sehingga apa? Sehingga kita kaya. Lebih banyak harta kita. Dikatakan karena setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan, ada dua hartanya yang dikeluarkan, harta yang lama dan harta yang baru dari perbendaharaannya. Berarti kaya. Haleluya. Ada dua hartanya. Ya. Jadi hal kerajaan surga berarti tentang dua harta. Hukum Taurat dan kerajaan surga. Hukum Taurat dan hukum kerajaan. Ya dulu pernah saya khotbahkan apa itu hukum kerajaan. Ya, apa itu hukum kerajaan? Apa itu hukum Taurat? Ya, hukum Taurat kita sudah tahu. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan, ya. Jangan ada padamu Allah lain. Ya. Jangan apa? Membuat bagimu patung. Membuat bagimu patung. Itu ada 10 ya, pelajarilah. Itu udah tahu lah ya. Hormati ayah ibumu. Keluaran 20. Iya, itu hafal lah. Ya, sekolah minggu harus hafal. Ya. Kalau sekolah minggu udah hafal, apalagi orang dewasa. Kalau orang dewasa nggak hafal, berarti bukan orang Kristen. Ya, kalau dewasa nggak hafal hukum 10, berarti bukan orang Kristen. Ya, hukum 10 kita harus hafal. Jangan ada Tuhan lain. Jangan berbagi patung. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Kita harus beribadah. Ya, harus beribadah. Jadi begini. Ya, perhatikan baik. Mungkin banyak juga ya, atau yang mendengar secara live juga perhatikan baik. Banyak sering kita dengar pendeta, pengkhotbah, ya, pastor atau para pemuka agama Kristen yang sering kali mengatakan perjanjian lama sudah tidak berlaku, perjanjian lama sudah ketinggalan, kita sudah di perjanjian baru katanya. Banyak sekali begitu, saya sering dengar. Ya, kita sudah di perjanjian baru sekarang, perjanjian lama nggak berlaku lagi. Ya. Tapi menurut ayat ini justru dikatakan setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan surga bertambah kaya. Artinya ada dua harta. Enggak dibilang Tuhan hukum Taurat itu ditinggalkan. Mana ada dibilang Tuhan hukum Taurat ditinggalkan? Haleluya. Iya, enggak ada. Enggak ada dibilang hukum Taurat ditinggalkan. Bahkan dibilang Tuhan kalau dia dapat pelajaran dari hukum Taurat, pelajaran dari hal kerajaan surga, dia dapat dua harta. Haleluya. Ya.
dapat dua harta. harta. Jadi dari sini kita harus paham hukum Taurat jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan buku 10 tadi, jangan. Kita pelajari, kita kerjakan buku 10 tadi ya. Kita kerjakan buku 10. Ya, kita sebagai orang Kristen harus tahu apa hukumnya jadi orang Kristen. Masa dibilang apa hukumnya jadi orang Kristen? Gak tahu. Ada hukumnya, hukumnya buku 10. Ya. Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Pelajaran tentang kerajaan surga. Pelajaran tentang kerajaan surga. Apa pelajaran tentang kerajaan surga itu? Nah, ini yang mau kita cari. Apa pelajaran tentang kerajaan surga itu? Di Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Ayo seorang baca dulu. Matius 6 ayat 33 apa? Iya. Ayo baca yang kuat dulu supaya kita tahu. Baca deh. Karena dikatakan sini pelajaran dari hal kerajaan surga. Jadi pelajaran dari hal kerajaan surga ini di Matius 6 ayat 33 disuruh ngapain kita? Disuruh ngapain? Mencari. Iya. Coba baca yang kuat dulu, baca yang kuat. Matius 6 ayat 33, hal pelajaran dari hal kerajaan surga itu kita disuruh ngapain? Matius 6 ayat 33. Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya. Iya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Pelajaran dari kerajaan surga itu ternyata harus Dicari. Harus dicari, artinya digali. Harus menggali firman. Harus rajin baca firman, digali. Itu hal kerajaan surga. Supaya kita tambah kaya, dapat dua harta. Rajin baca firman, digali. Banyak rahasia-rahasia di sini. Harus rajin baca firman. Kalau kita nggak menggali firman, merenungkan, memahami, mendalami gitu, nggak dapat hal kerajaan surga itu. Ya, nggak dapat. Makanya kita harus rajin baca firman. Harus digali, harus dicari. Pelajaran dari kerajaan surga itu harus dicari. Ya, banyak. Ada banyak hal kerajaan surga. Saya nggak bisa jabarkan satu-satu. Banyak. Itu bisa dikatakan rema. Ya, rema bahasa Yunani itu ada rema. Kalau hukum tertulis itu logos. Ya. Tapi kalau rema itulah hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu rema. Rema itu bisa berbicara ayat yang sama, bisa berbicara kepada beberapa masing-masing kita dengan arti yang berbeda. Ya, itu hal kerajaan surga. Ya, kita harus cari. Ya, harus cari. Tapi saya akan berikan sedikit garis besarnya. Apa itu hal kerajaan surga? Saya berikan. Jadi nanti dari situ saudara bisa mengembangkan sendiri. Ya, saudara bisa mengembangkan sendiri ya. Hal kerajaan surga itu apa? Tujuannya apa tadi? Supaya kita dapat hal kerajaan, supaya kita kaya. Kaya itu artinya apa? Diberkati. Jasmani diberkati, terlebih dahulu rohani diberkati. Kalau rohani kita dulu terberkati, ya berkat jasmani menyusul. Ya, pasti menyusul. Tuhan supaya memberkati. Kita buka di Roma 14 ayat 17. Di situ ada gambaran, di situ ada garis besarnya. Ya, saya akan jelaskan sedikit nanti ya. Di situ ada garis besarnya. Roma 14 ayat 17. Yuk. Roma 14 ayat 7. Yuk, sama-sama kita belajar. Di sana dikatakan apa itu hal kerajaan surga, supaya karena kita harus mengerti. Ayo, Roma 14 ayat 17. Haleluya. Bisa kata. Ayo, dapat sama-sama kita baca yuk yang kuat supaya kita ingat. Haleluya. Kalau ditanya orang nanti apa itu pelajaran kerajaan surga, apa itu kerajaan surga yang disuruh cari itu apa? Ya, apa itu? Yuk, sama-sama kita baca biar kita ingat. Ya, Roma 14 ayat 17 sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Sehingga apa? Sehingga kalau kita kerjakan itu apa yang kita dapat? Ayat 18 itu kita dapat nanti. Ayo sama-sama kita baca 3, 2, 1. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormat oleh dia. Diberkati Tuhan, dihormati manusia. Kalau kita tahu, kata Tuhan tadi, carilah kerajaannya, pelajarilah tentang kerajaan surga, kita jadi kaya, mendapat 2 harta yang lama dan harta yang baru. Ya, coba di sini ada 3 poin. Saya akan jabarkan sedikit, tapi nanti ya bisa saudara pelajari lebih lagi ya di rumah masing-masing. Dikatakan di sini, hal kerajaan surga itu bukan soal makanan minuman. Kenapa? Soal makanan minuman itu dibahas di hukum Taurat. Di hukum Taurat nggak boleh sembarangan makanan, nggak boleh sembarangan minuman kita minum. Ada di sana. Tetapi hal kerajaan surga bukan soal itu lagi. Tetapi tentang apa dikatakan? Tentang pertama kebenaran. Yang kedua tentang damai sejahtera. Yang ketiga tentang sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya orang yang menerima pelajaran hal kerajaan surga harus membawa ketiga hal ini. Perhatikan baik, harus apa? Membawa. Orang-orang yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, seperti dikatakan tadi Matius 13 tadi, ahli Taurat yang mendapat pelajaran hal kerajaan surga. Berarti apa? Ahli Taurat yang membawa ketiga hal ini. Harus dibawa ketiga hal ini. Pertama, dia harus membawa kebenaran, dia harus membawa damai sejahtera, dan dia harus membawa sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Ada orang hanya membawa kebenaran, belum sempurna, belum lengkap. Sudah dibawanya kebenaran, dibawanya damai sejahtera, baik, bagus, tapi belum sempurna. Harus dibawa ketiga-tiganya, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang di dalam kerajaan surga, yang mendapat pelajaran dari kerajaan surga, ada sukacita di wajahnya. Haleluya. Ya. Ada sukacita Roh Kudus. Enggak merengut. Ya. Beda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu mukanya tegang. Takut dia salah. Ini hukum ini, takut. Terlalu banyak hukum yang harus dijaga. Ya. Tapi kalau orang yang hal dalam kerajaan surga, ada kebenaran, tapi dia nggak tegang, ada sukacita, ada gairah. Haleluya. Melayani Tuhan, ada sukacita. Ya gampang aja melihatnya. Kalau kau lihat ada orang Kristen, kau lihat dia terus tegang, kau lihat dia terus merengut mukanya, ya, kau lihat dia terus kayak ada beban aja terus. Itu belum dalam hal kerajaan itu. Tapi orang yang di dalam hal kerajaan mendapat pelajaran, pasti ada sukacita Roh Kudus. Pasti membawa sukacita Roh Kudus. Pasti membawa damai. Dikatakan apa di Matius pasal 5? Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak Tuhan. Anak Tuhan. Membawa damai, enggak membawa permusuhan. Kemana-mana dia damai, orang senang. Ya, itu orang-orang yang dapat hal pelajaran dari hal kerajaan surga. Jadi jadikanlah dirimu orang yang membawa damai. Jadikan dirimu orang yang membawa sukacita. Ya, kemana pun kau pergi. Jangan kemana kau pergi membawa pertengkaran, membawa gosip. Jangan membawa gosip. Jangan membawa satu hal, perhatikan baik. Jangan membawa kerugian. Kemanapun kita pergi jangan membawa kerugian. Ya, saya cerita sedikit. Saya menginap di keluarga famili. Ya, saya menginap di keluarga famili. Tapi saya berpikir jangan sampai keluarga tempat saya menginap ini merasa rugi saya menginap di rumah. Jangan.
Ketika saya mau pulang dari rumahnya, saya berikan ya amplop sekadarnya. Ya, walaupun nggak sepenuhnya itu seperti bayaran hotel, tapi sekadarnya yang dia bisa merasa kita nggak merugikan dia. Itu harus ciri-ciri orang Kristen. Jangan kita membuat rugi orang, jangan. Kita dikatakan sama membawa damai. Jadi kalau kita ke rumah seseorang, kita pulang dari rumahnya yang punya rumah damai. Jangan yang punya rumah, janganlah maunya datang lagi ke rumahku itu. Jangan sampai kayak gitu orang yang punya rumah ngomong. Ya jangan sampai datang lagi ke rumahku itu. Itu udah gak damai. Sedangkan kita dikatakan harus membawa damai sejahtera. Bahkan membawa sukacita Roh Kudus. Kalau kita datang, yang punya rumah merasa sukacita. Bayangkan itu. Itu hal pelajaran dari kerajaan surga. Ya, kemana kita datang orang senang, kita membawa sukacita Roh Kudus, membawa urapan Roh Kudus. Ada urapan yang kita bawa, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan kebenaran. Apa arti kebenaran? Kita membawa teladan firman. Kalau kita datang ke sana, kita menjadi teladan bagi dia, teladan firman. Oh bisa jadi gitu ya, oh begitu sebenarnya seharusnya jadi Kristen. Teladan, kebenaran. Ya. Apa yang kita katakan, cara berbicara kita yang sopan. Tidak ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, tidak ada. Kita membawa kebenaran, membawa damai sejahtera. Kemanapun kita pergi, jangan menjadi cemooh, jadi ejekan, jangan. Itulah pelajaran dari hal kerajaan surga. Jangan. Kalau hanya kita mempelajari hukum Taurat aja nanti belum diberkati kita, belum. Tapi kita pelajarilah hal kerajaan surga, yaitu apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Bawa itu, bawa. Pertanyaannya, bagaimana sukacita Roh Kudus ada kalau kita nggak berdoa? Ya nggak bisa. Nggak bisa kita ada sukacita Roh Kudus kalau kita nggak bersekutu dengan Roh Kudus. Dari mana datangnya sukacita itu? Bersekutu kita dengan Roh Kudus. Dari mana datang damai sejahtera itu kalau kita nggak bersekutu dengan Roh Kudus? Dari mana datang damai? Yang ada datang gelisah. Sehingga apa dikatakan Yesus ketika dia sesudah bangkit? Jangan gelisah hatimu. Iya, jangan gelisah hatimu. Dihembuskannya, terimalah damai sejahtera. Dihembuskannya, terimalah damai sejahtera. Kenapa? Roh Kudus. Damai sejahtera itu dari Roh Kudus. Jangan berpikir damai sejahtera di tempat lain, nggak ada. Dari Roh Kudus damai sejahtera. Sukacita juga dari Roh Kudus, kebenaran juga dari Roh Kudus. Bersekutu kita dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita nggak berdoa, nggak bersekutu, dari mana kita dapat pelajaran hal kerajaan surga? Nggak ada, nggak bisa. Ya, makanya saya katakan kepada anak saya Jessica, ya, cari tempat ibadah yang ada Roh Kudus. Tadi sudah beribadah di GBI. Iya. Kalau nggak ada Roh Kudus, kan percuma beribadah. Nggak ada ini ketiga ini, nggak ada ini. Nggak ada kebenaran, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, itu dari Roh Kudus. Jadi kalau tempat ibadah nggak ada Roh Kudus, ya mungkin orang mengejek. Apa itu ibadahnya itu? Berkurang ribu-ribu, entah apa dibilangin. Ya itu urusan mereka, biar mereka mengejek. Tapi kita yang merasakan. Kita yang merasakan ada damai sejahtera. Kita yang merasakan ada sukacita, ada kebenaran. Itulah pelajaran dari hal kerajaan surga. Terima Roh Kudus. Ya, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Supaya kita bisa damai sejahtera. Jadi berkat. Kemanapun kita melangkah jadi berkat. Ke rumah si Anu pergi jadi berkat. Ke rumah si Anu pergi jadi berkat. Kenapa? Kita nggak merugikan. Bahkan mereka senang. Oh, waktu si Anu datang ke rumahku, didoakannya anakku sehat. Ketika dia datang ke rumahku, wah, dia mau membersihkan rumahku jadi bersih, senang. Jadi berkat kita kemana-mana. Jangan datang ke rumah orang, dimakan nasinya sampai habis isi periuknya. Ada kayak gitu orang. Pernah datang ke rumah, dihabiskan isi periuk, baru pergi. Mana itu? Ya, dihabiskan semua. Dicari semua lemari, mana ikan-ikan dihabiskan semua. Aduh, bukan Kristen ya.
itu bukan Kristen. Ya, itu bukan Kristen. Kristen yang benar membawa damai, membawa sukacita. Ya, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang singkat ini mengajar kami Bapa untuk mendapat pelajaran dari hal kerajaan sorga. Sehingga kami jadi tuan rumah yang mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari yang lama dan yang baru. Terima kasih Bapak yang baik. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Terpuji nama Bapa di surga. Kalau kita diajari kebenaran firman hari ini, bahwasanya sesungguhnya orang Kristen itu tadi dikatakan mempunyai 2 harta. Haleluya. Jangankan orang Kristen, secara umum di dunia ini pasti ingin memiliki harta lebih daripada 1. Asal jangan istri yang lebih daripada 1 ya. Haleluya. Oke. Kalau kita di dunia ini setidaknya kita punya tabungan atau untuk hari depan, hari tua. Haleluya. Jadi terpuji nama Bapa di surga. Inti yang saya terima, saya tadi damai sejahtera artinya gini. Saya dipuaskan dengan firman, hanya diingatkan tadi, jangan gelisah hati. Amin. Haleluya. Sudah lama gak saya baca firman Tuhan itu. Sudah lama tidak saya dengar firman Tuhan itu. Tapi puji Tuhan siang hari ini, haleluya, Yesus berkata di tengah-tengah kita, jangan gelisah hatimu. Amin. Haleluya. Ada Roh Kudus yang diutus kepada kita, membuat kita jika ada gelisah, ada pemikiran yang kalut, kita ingatlah firman Tuhan. Yesus sudah berkata, haleluya. Perkataan Tuhan Yesus loh, dari mulut Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, jangan gelisah. Saya tadi sukacita. Saya seperti mendapat sesuatu tadi. Oh, terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau berkata kepada murid-muridmu, jangan gelisah hatimu. Amen. Dan firman itu juga lah kepada kita. Artinya kaya perbendaharaan. Jangan terus kita berpikir langsung materi ya. Kalau berpikir materi nggak perlu Tuhan Yesus datang. Amen. Sebelum Tuhan Yesus datang sudah banyak orang kaya materi. Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk menjadikan orang-orang di bumi ini menjadi kaya. Walaupun itu ada bagian dari rencananya. Itu hanya bagian, bukan itu tujuan. Haleluya. Tujuan Tuhan Yesus untuk melepaskan kita dari maut. Kenapa kita rupanya terikat maut? Ketika Adam jatuh kepada dosa, firman Tuhan mencatat semua keturunan Adam. Ya saya ngaku loh, saya keturunan Adam. Semua keturunan Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, firman Tuhan mencatat berarti harus ada orang yang menebus. Sama seperti saya dulu ketika saya penting sekali uang, saya gadaikan cincin kawin. Harus saya tebus itu kembali supaya cincin kawin itu kembali saya miliki. Nah, kira-kira seperti itu. Adam sudah menggadaikan semua keturunannya kepada dosa, kepada maut. Amen. Lalu datanglah Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Tidak bisa dipungkiri. Karena firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa gambar dan rupa kita. Bagaimana Dia tega, saudaraku, menjadikan manusia terus di dalam maut. Nah, itu tujuan Tuhan Yesus datang. Amin. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus, diberikan Roh Kudus penolong. Jadi yang kita tangkap siang hari ini, saya tanamkan di dalam diriku, apapun yang kuhadapi sebelum Yesus datang yang kedua kali, harus saya tanamkan di dalam diriku ini. Jangan gelisah hatiku. Haleluya. Dan puji nama Bapa di surga. Mari kita berdoa, kita tutup live-nya ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di live. Nanti minggu berikutnya kita akan berjumpa kembali dalam live berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama